Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi rabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pelajaran di malam hari ini. Kita masuk ke makharijul huruf. Ya, sebelumnya muqaddimah sudah gitu. Ini saya sebetulnya tadi siang itu bikin slide yang menurut saya cukup bagus gitu, tapi nggak tahu kenapa hilang, terhapus gitu. Tapi alhamdulillah masih ada cadangan, tapi ini nggak agak sederhana. Nggak apa-apa lah, mudah-mudahan tetap bisa ada manfaat ilmunya di dalamnya ya, insyaallah. Al-Muqaddimatul Jazariyah. Ya. Kita sudah masuk ke babu makharijil huruf, bab mengenai makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi sairil muslimina fid daraini amin. Ila an qala babu makharijul huruf. Ini adalah bab tentang makharijul huruf. Makharijul hurufi, makharijul huruf 17, ada 17. Ya. Alalladzi, bagi orang yang alalladzi berdasarkan alladzi, sesuatu berdasarkan perkara, yakhtaruhu yang telah memilih kepada perkara tersebut. Siapa yang milihnya? Man, orang yang ikhtabaro, telah menguji, orang yang pakar maksudnya. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, makharijul huruf itu ada 17 ya, menurut pendapat yang dipilih oleh pakar dalam ilmu tajwid ya. Nah, makharij itu sendiri berasal dari makhraj. Makhraj itu tempat keluar ya. Tempat keluar. Berarti kalau makharij itu tempat-tempat keluar al-huruf, berbagai huruf ya. Itu ada 17. Ya, bagaimana perinciannya? Perinciannya seperti ini. Ya, nanti ada 3 madhab di dalam makhraj ini. Ada 3 madhab. Yang pertama, pendapat Imam Ibnul Jazari dan jumhur bahwa makhraj ada 17. Yang kedua, pendapat Imam Sibawayh, juga Imam Syatibi, bahwa makharij ada 16. Ya, nanti akan sedikit diperinci. Ya, mangga Kang Ustadz nambah gabung. Ahlan wa sahlan. Terus yang ketiga, Qutrub ya. Madhabnya Imam Qutrub dan Al-Farra ada 14. Gitu. Nah, seperti apa perinciannya? Madhab-madhab ini nah, seperti ini. Ini ada gambarnya. Nah, ini. Ini istilah-istilah dasar dalam ilmu tajwid yang perlu kita ketahui. Ada namanya al-halqu. Al-halqu ini tenggorokan. Ya, mulai dari sini. Ya. Dari sini. Saya warna biru ini. Namanya al-halqu. Tenggorokan. Terus ada al-jauf. Kalau al-jauf, jauf itu ruang kosong. Ruang kosong yang ada di tenggorokan warna biru ini sampai ke warna hijau ini. Namanya al-jauf. Ya, ruang kosong yang ada di tenggorokan sampai ke mulut ini. Namanya al-jauf. Rongga. Rongga apa namanya? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Namanya al-jauf. Ya. Al-halqu tenggorokan, al-jauf rongga mulut dan rongga tenggorokannya. Terus di situ ada al-hanakul a'la. Hanakul a'la itu langit-langit atas. Langit-langit atas. Ya.
Nanti langit-langit atas dibagi lagi, ada al-hanak al-azmi, ada langit-langit yang keras, yang ini langit-langit keras, al-hanak al-azmi. Ada yang lunak, ada yang al-hanak al-lahmi, yang belakang ini lunak. Jadi ada yang keras, ada yang lunak, ya, dibagi lagi. Terus yang ini khoisyum itu rongga di apa, di hidung, di hidung. Lebih tepatnya di sini apa, di belakang sini, sejajar mungkin dekat mata kita kalau garisnya gitu. Tapi di dalam. Terus syafatan ada 2 bibir di sini. Terus al-asnan juga nanti ada pemperincian juga. Asnan itu gigi-gigi asnan. Itu. Ada al-lathah, gusi, ada sanaya, gigi seri, ada adros, gigi geraham sebelah sana, sebelah pinggir geraham. Ada lisan, lidah. Nah ini perincian, gambaran istilah-istilah dasar dalam ilmu tajwid. Ya. Nah, apa maksudnya dengan 3 madhab ini? Nah, ini kita akan sebutkan di sini. Untuk Imam Ibnul Jazari, setiap makhraj ini ada yang 1 titik, ada yang lebih dari 1 titik. Nah, ini untuk al-jauf, rongga mulut, rongga tenggorokan, itu ada 1 titik makhraj. 1 makhraj, 1 titik. 1 tempat gitu. Sedangkan al-halq ada 3. Al-halq tenggorokan ini nanti dibagi 3 titik untuk makhrajnya. Terus al-lisan, lidah ini dibagi 10 titik. Ada 10 titik, 10 makhraj di sini. Di lisan ini. Ya, nanti ada 10 makhraj di sini. Terus ada juga al-syafatan, ada 2 titik, 2 makhraj. Terus ada al-khayshum, 1 makhraj, 1 titik. Ya, jadi total jumlahnya itu 17. Ya. 10 lisan, syafatan 2, 12, khayshum 3, 13, jauf 1, 14, halq 3, 17. Ini yang menurut pendapat Imam Ibnul Jazari. Ada 17. Nah, sedangkan kalau Imam Syibawayh dan Syatibi 16 dengan menggugurkan makhraj jauf. Jadi jauf itu kata beliau-beliau tidak ada. Itu jauf tidak ada. Jadi 16. Nah, sedangkan yang 14 menurut Qutrub dan Al-Farra itu dengan menghilangkan jauf dan menghilangkan 3 makhraj di lisan. Ya, afwan, 2. Jadi lam, ro, dan nun dibikin 1 makhraj gitu. Jadi ada berapa tuh? Kurang lebih ada di sini ada 8, berarti 8 makhraj. 8, 10, 11, berarti 7 betul. Di sini ada 7 makhraj ya, dengan menjadikan nun, lam, ro 1 tempat, 1 titik. Jadi 9, 10 dan khayshum 11, 12, 11. 8 afwan. Benar. 8. Jadi 14 ya. 8, 10, 13, 14 ya. Gitu. Jadi 3 titik disatukan di 1 makhraj. Lam, nun, ro di 1 makhrajkan. 14 gitu. Ini dasarnya seperti itu. Kehapus. Nah, itu. Terus kita lanjutkan. Fa'aliful jaufi. Kita mulai di manzumahnya, di nazumnya. Fa'aliful jaufi. Maka alif jauf wa ukhtaha dan kedua saudarinya. Wahia yaitu huruf maddin, huruf-huruf mad. Kedua saudarinya itu huruf-huruf mad. Alif huruf mad, wawu huruf mad,
iya huruf mad, lil hawai tantahi. Dia itu berhentinya di udara. Ya. Ya. Seperti apa gambarannya? Seperti yang ada di tabel ini. Nah, nih. Jadi yang namanya jauf atau rongga udara itu, ini ruang kosong yang ada di mulut ini sampai ke tenggorokan. Ini ruang kosong yang ada di situ diistilahkan sebagai jauf gitu. Jadi nah, udah suara ketika keluar itu mengalir saja ke situ. Dari situ ada alif dan dua saudarinya yaitu waw mad dan ya mad. Alif waw ya. Dari situ kita baca a, i, u. Tempatnya di situ. Jadi ngalir begitu saja. Gitu. Itu namanya makhraj jauf, rongga mulut dan tenggorokan. Wayasmulu dia mencakup tajwiful halqi wa tajwiful fam, ya, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, seperti ini. Al aliful maddiyah, alif mad, a, keluar di sini. Kalau waw dimonyongkan bibirnya, u. Ya. Kalau ya maddiyah, ya mad lebih terfokus ke di tengah mulut suaranya. I, i, a, u, i. Nah, itu adalah huruf-huruf jauf, huruf yang ada di rongga mulut. Ya. Kemudian, itu yang pertama, satu makhraj di jauf rongga mulut. Kemudian berikutnya lanjut ke tenggorokan, halq. Tsumma kemudian li aqsal halqi, untuk aqsal halqi. Secara bahasa aqsal halqi itu tenggorokan terjauh. Tenggorokan yang paling jauh. Nah, kenapa disebut aqsal halqi? Karena dia paling jauh dari mulut, ya. Maka disebut aqsal halqi, tenggorokan yang paling jauh dari mulut, yakni yang paling bawah maksudnya. Karena kan dia yang paling jauh ke mulut. Ya. Tsumma kemudian li aqsal halqi, untuk aqsal halq, hamzun ha'u, ada hamzah, ada ha gitu. Tadi di awal di tabel pertama sudah dijelaskan bahwa halak itu ada 3 titik. Ya, tenggorokan ini ada 3 titik. Ini yang pertama adalah aqsal halqi. Ya. Jadi jauh 1 titik, sedangkan halq tenggorokan ada 3 titik. Ini yang pertama namanya aqsal halqi, tenggorokan terjauh atau tenggorokan bawah. Itu ada hamzun ha'u, ada hamzah dan ha. Ya. Ya, di sini gambarnya seperti ini. Aqsal halqi mantiqatul autaris sautiyah, ada di tempat pita suara. Ini dilihat dari atas, perspektif atas seperti ini. Ya. Yakhrujul makhrajul hamzati wal ha'i, makhrajnya hamzah dan ha. Ya. Di sini takhrujul hamzatus sakinah, keluarnya haknya yang sukun, bintibaki al-wataroini as-sautiyaini, dengan menutupnya 2 pita suara. Ma wa, ba sun, gitu. Jadi ada tertahan gitu. Jadi bukan ma wa tapi ma wa gitu. Ro'sun, bukan rosun. Nah, si pita suara itu tertutup. Ro'sun. Nah, sehingga kalau kita membaca surat-surat yang seperti biasanya di juz amma gitu, ya, misalnya alam naj'alil arda mihada. Nah, jangan ditahan begitu. Seperti jangan menutup pita suara seolah-olah seperti ada hamzahnya gitu. Nah, karena di situ tidak ada hamzahnya. Itu ya, ketika disukunkan dia menutup pita suara.
Wa takhrujul hamzatul mutaharrikatu, sedangkan hamzah berharokat ketika keluar dia bitaba'udihima dengan saling menjauhnya pita suara. Itu. Misalnya apa? Misalnya fa'aba, aba, aba, akala. Atau misalnya apa? Misalnya ba'asa, a, i, u. Dia menjauh pita suara. Sedangkan ha, nah kalau dia terucap ha, 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 ya, ha juga sama, ya, terbuka dua bagian pita suaranya. Ha. Tapi kalau sukun, dia tidak betul-betul menutup seperti hamzah. Ah, ada sedikit terbuka pita suaranya. Beda dengan hamzah, ba, ba tertutup pita suara. Kalau ha, masih ada bukaan sedikit di pita suara. Itu tentang aqsal halqi, tenggorokan paling bawah, tenggorokan paling jauh dari mulut kita ada hamzah dan ha. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u, tsumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Terus di tengah ada ain dan ha. Ain, ha. Kemudian untuk wastul halqi ada ain dan ha. Ya. Seperti ini gambarnya. Nah, ini. Ain itu di tengah. Jadi si katup suara, katup tenggorokan itu mengecil. A, 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 i, u, a, ba. Jadi agak menyempit gitu sih katup suara itu. Sedangkan ha, dia tetap katup suara tidak menyempit. Ha, hi, ah gitu. Itu ain dan ha. Nah, makhrajnya ain ini sering juga sebagian dari kita, mungkin termasuk saya gitu ya, kalau sedang tidak sadar masuk ke hidung gitu, masuk ke khoisyum, padahal hidung itu bukan makhrajnya ain. Ain itu makhrajnya di tenggorokan di sini gitu. Jadi bukan di hidung di sini. Jadi kalau kita biasanya kalau kita membaca dengan mad itu sengau. Misalnya alhamdulillahi rabbil sengau begitu, itu makhrajnya masuk ke hidung gitu. Itu tidak boleh. Harusnya tidak boleh sengau. Alhamdulillahi rabbil alamin. I, nasta'i, tidak jadi gitu, tidak masuk ke hidung. Nah, itu seperti itu catatan yang penting tentang ain, di tempatnya di situ. Tsumma liwasṭihi fa'in ha'u, ha juga seperti itu di tengah tenggorokan. Adnahu, terus adnal halqi, tenggorokan paling dekat dengan mulut, tenggorokan atas, itu ghainun, ada ghainun kha'uha, dan kha-nya dari huruf-huruf hijaiyah. Ghainun kha'uha. Ada ghain, ada kha. Ghain, kha. Ya. Gambarnya seperti ini. Mantiqatu jadril lisan, ini di apa namanya, lidah yang paling belakang sekali, akar lidah gitu, paling belakang sekali. Ma'al hanakil lahmi, dengan langit-langit, hanakil lahmi itu langit-langit lunak ini yang warna pink ini, yang menghasilkan huruf gha, bukan go tapi gha, seperti gh. Ag, ir, ur, gha, ghairil, mag. Nah gitu. Jadi bukan
Goiril mag tapi mag. Nah, itu di belakang. Ya, di akar lidah paling belakang sekali ketemu dengan walaupun tidak nempel ya, tidak menyentuh, tapi titiknya di situ. Ya, bertemu dengan langit-langit lunak di situ. Sedangkan kha lebih maju sedikit. Ya. Kha tapi masih di akar lidah di belakang. Kha agh gitu. Itu yang disebut adnal halqi. Jadi kesimpulannya untuk tenggorokan ada 3 titik. Aqsal halqi, tenggorokan paling bawah, ada hamzah dan ha. Ada wastul halqi, wasatul halqi, tenggorokan tengah, ada ain dan ha. Ada adnal halqi, tenggorokan atas, tenggorokan yang paling dekat dengan mulut. Ada ghain dan kha. Ya, baik, mungkin ada yang ingin menambahkan sampai di sini, silakan. Itu 3 titik di tenggorokan, ada 3 titik, sudah selesai. Kemudian di lidah. Tadi lidah ada 10 titik. Di mana saja? Kita mulai makhraj lidah. Wal qafu. Kemudian qaf itu aqsal lisani. Lisan, lidah paling jauh. Lidah paling belakang maksudnya. Fauqu, yang sebelah atas. Maksudnya di atas itu di atas langit-langit lunak yang paling belakang. Ini gambarnya. Ini gambaran makharijnya ya, ada 10 titik. Ini jadrul lisan. Ini akar lidah itu ini. Nah, ini aqsal lisan, pangkal lidah. Wasatul lisan, tengah lidah, yang sebelah sini tengahnya ya dibatasi oleh yang warna kuning. Terus ada aqsal ada hafah, pinggir. Hafah, pinggir lisan. Nah, aqsal hafah itu pinggir yang paling jauh, paling belakang. Pinggir yang sebelah sini. Ini aqsal hafah. Ini pinggir lidah terus ke sini. Pinggir. Kita pakai warna yang lain. Pakai warna ini hijau. Nah, ini pinggir lidah. Terus ke sini. Hafah itu terus ke sini. Sampai ke sini. Nah, ini sudah namanya adnal hafah. Lidah yang paling dekat. Sisi lidah paling dekat. Sisi lidah paling dekat. Namanya adnal hafah. Ini muntahal hafah. Kalau ini sisi lidah yang ujung, muntahal hafah. Ini sisi lidah yang ujung sebelah sini. Muntahal hafah. Jadi sampai sini. Hafatul lisan, sisi lidah sampai sini. Nah, terus torof, nah ujung. Di sini, ini namanya ra'sul lisan, lidah yang paling ujung sekali. Kalau torof ini, torof itu daerah sini. Torof ya, ujung lidah tuh area ini namanya torof. Gitu. Itu istilah-istilahnya seperti itu. Jadrul lisan, akar lidah. Aqsal lisan, lidah paling belakang ini. Wasatul lisan, lidah yang tengah ini. Toroful lisan, area ini namanya masuk area ujung lidah. Nah, ra'sul lisan yang sangat ujung sekali itu namanya ra'sul lisan. Terus ada pinggir yang kiri ataupun yang kanan namanya hafatul lisan, pinggir lidah. Ini pinggir lidah hafatul lisan. Nah, sampai muntaha hafah. Muntaha hafah, pinggir yang paling ujungnya di sini. Kalau ini adnal hafah, pinggir lisan yang paling dekat ya dengan lisan, dengan mulut. Ini aqsal hafah, pinggir lisan yang paling jauh.
Nah, gambar skema dasarnya seperti itu. Ada 10 titik. Nah, di aqsal lisan nanti ada dua makhraj di sini. Ada qaf dan kaf. Kalau qaf itu fauku sebelah atas, yang kaf agak maju sedikit, asfalu, lebih maju sedikit. Terus ada wasatul lisan yang tengah, ini 1 titik, ada hafatul lisan, sisi lidah, nanti ada 1 makhraj, 1 titik, ada adnal hafa. Adnal hafa itu sisi lidah yang adna, yang sisi lidah yang sebelah sini, yang paling dekat dengan mulut. Ada toroful lisan, ujung lidah itu ini, area ujung ini. Ada juga, itu ya. Nah itu sampai di situ. Berarti 10 ya, 2, 3, 5, 11. Oh iya, di aqsal lisan itu di hafatul lisan, ini satu makhraj apa? Semua huruf dod saja, ini salah. Ini 1 makhraj, semua huruf dod saja. Hafatul lisan, ini 1. Nah gitu. Jadi 2, 3, tambah 5, 8, 9, 10 gitu ya. Di hafatul lisan cuma 1 huruf dod aja. Nah seperti itu. Nah, wal qafu aqsal lisani fauku. Terus qaf itu aqsal lisan fauku nih. Aqsal lisan yang ujung lidah yang paling ujung gitu. Aqsal lisani fauku. Yaitu ketemu dengan langit-langit lunak, al-hanak al-lahmi. Qa, qi, qu, qa. Ya, tapi mulutnya jangan dimonyongkan ko, enggak. Qa, qa, qi, qu. Aqo. Itu seperti itu untuk qaf. Wal qafu aqsal lisani fauqu. Tsummal kafu asfalu. Kemudian kaf itu asfal, lebih rendah lagi. Nah, lebih maju sedikit. Qa, ka, ka, ka. Nah, aqsal lisan itu ma'al hanakil lahmi wal azmi. Itu perbatasan antara langit-langit lunak dan keras. Di situ keluar huruf kaf, ka. Itu dekat dengan bahasa kita. Ka, ki, ku, ak, ka, gitu. Kalau ko lebih dalam. Kul, 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 kof, kul, ka biasa. Nanti harus terasa bedanya. Kalau kita pakai kaf, kul artinya makanlah. Kul makanlah. Kul makanlah. Kalau kul lebih dalam, itu artinya katakanlah. Itu beda di kof dan kaf, artinya nanti berbeda. Itu ada ki, qi, ki, qi. Ka, ko. Ak, ako, ako. Itu kof dengan kaf. Bedanya di situ. Kemudian wal qafu aqsal lisani fauku thummal kafu asfalu. Nah, seperti ini. Qaf dan kaf. Qa lebih dalam, ka dia lebih maju. Qa, ka, qi, ki, qu, ku, qu, ku. Aqo, aqo, ak, ak. Itu bedanya qaf dan kaf. Kemudian wal wastu fajim shinu ya. Kemudian tengah lidah ada jim, shin dan ya. Wal wastu fajim shinu ya. Nah, di tengah lidah ini jim. Jadi tengah lidah ketemu dengan langit-langit atas. Ja, ja, ja. Nanti ada jim namanya jim syamiyah. Jim syamiyah itu terlalu ja, terlalu seperti ada C-nya. Ja, ja,
gitu, ada begitu. Ada jim eh, 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 apa misriyah atau eh, misriyah. Kalau jimnya orang Mesir itu seperti gim, seperti g, gim, agmal gitu. Gamal, Jamal, Gamal, Abdul Nasir. Itu dia itu jimnya itu gim gitu. Kalau Syamiyah jim, jim, jim. Jadi seperti ada C-nya gitu. Nah, yang lebih tepatnya tidak dua-duanya. Jim, 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 ji, ji, j, j. Bukan j, j, j gitu. Seperti ada C-nya. Aj, 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 ja, ji, ju, aj, aj. Itu jim. Nah, ini jim, kemudian ada shin, 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 sha, shi, itu juga sama, shi. Tapi dia nggak menutup, nggak bersentuhan langsung langit-langit dengan lidah. Sha, sha. Makanya kalau disukunkan ash, ash masih ada desisnya, ash, ya, karena nggak langsung menutup, tidak menutup antara lidah dan langit-langit sehingga suara masih bisa keluar. Kalau jim, aj, aj, tinggal dipantulkan, aj. Jadi aslinya menutup, gitu. Dia menutup, udara itu tertutup oleh pertemuan antara lidah dan langit-langit. Kalau shin enggak, ash, masih bisa keluar ininya apa, desis, suaranya gitu, masih keluar. Kemudian ya. Nah, kalau ya dia di tengah. Nih ya-nya bukan ya huruf mad gitu. Nah, yang madhabnya Imam Sibawahi itu makhrajnya jauh, pangkal rongga mulut, rongga tenggorokan kan alif, waw, ya, huruf-huruf mad. Nah, yang madhabnya Sibawahi itu tidak memasukkan jauh, jadi tidak ada makhraj jauh. Terus alif, waw, ya dikembalikan ke makhraj masing-masing. Waw nanti di bibir, alif itu nanti sama dengan hamzah, ya itu nanti sama dengan ya ini gitu. Itu madhabnya Imam Sibawahi. Tapi kalau Imam Al-Jazari enggak. Yang huruf-huruf mad secara khusus dia di satu makhraj namanya jauf yang tadi dijelaskan. Kalau huruf hamzah, waw, ya itu beda lagi. Di antaranya ya ini, ya bukan huruf mad, ada di tengah lidah. Nah, min wasatil lisan, dari tengah lidah, ma'a wasatil hanakil a'la, disertai beserta tengahnya langit-langit yang atas. Nah, jadi seperti yang kita lihat di gambar. Ya, ya, ai, ya. Ya. Itu jim, shin, dan ya. Terus berikutnya, waddadu min hafatihi. Dan dod dari hafah, dari pinggir lidah. Ya. Id ketika walia bertemu ladros dengan adros dengan gigi-gigi geraham. Aisaro baik sebelah kiri, au yumnah atau sebelah kanannya gigi geraham tersebut, sebelah kanannya adros itu. Ya, ada di hafatil lisan, sebelahan dengan geraham, baik yang kiri ataupun yang kanan dari geraham tersebut. Kita boleh memilih. Nah, gambarnya seperti ini. Nah ini, kita bisa lihat gambar ini. Ini yang warna hijau ini titik makhrajnya. Ya, makhrajnya itu di sini, di yang warna hijau ini. Ini pinggir lidah. Namanya hafatai al-lisan. Nah, ini. Nah, kalau lihat lidahnya itu membentang dari aksol hafa, dari pinggir lidah yang paling belakang sampai adnal hafa, sampai sini. Bo, ab, bo. Kita boleh milih yang kirinya atau yang kanan atau dua-duanya boleh. Ab, bo, bo, di, du, bo, walab, bo, gitu.
Nah, terus nanti gigi di langit-langitnya itu di sebelah sini titiknya. Nah, ini ya kalau gigi diperlihatkan nampak dari bawah, gigi atas, gigi geraham atas. Nanti lidah itu disimpan di sini, nanti si pinggirnya bersentuhan dengan geraham, baik kiri atau yang kanan. Gitu. Bo, bi, bu, ab, ab, ab. Gitu. Ini mantiqatu dogti wal ittika. Jadi titik tekanan, titik tekannya di sini. Gitu. Jadi si lidah yang menekan tuh yang pinggir ini. Yang kiri, yang kanan. Abo. Sedangkan lidah yang depan, yang kuning ini, hanya menyentuh saja, hanya menyentuh ringan saja ke atas gitu. Jadi bukan di depan tekanannya itu, bukan bukan di depan, tapi di pinggir. Bo, abo. Itu kita latih. Ya, tentu untuk membaguskannya dengan talaki ya, dengan para guru, dengan para masyayikh gitu. Tapi teori dasarnya seperti ini. Dhadu hafatihi min hafatihi, ini hafatil lisan, pinggir lidah, idh waliya, ketika waliya bersentuhan, ladros dengan adros, dengan gigi-gigi geraham, min aisaro, baik sebelah kiri, au yumnaha, atau sebelah kanan geraham itu. Kita boleh milih kiri, kanan, atau dua-duanya. Baik, kesimpulannya kita sudah membahas makhraj lisan, yang satu aksol lisan. Aksol lisan itu ada dua. Aksol lisani fauku, aksol lisan yang paling belakang sekali ada qaf. Summal asfalu, terus aksol lisan yang agak maju sedikit itu kaf. Ko, ka. Itu dua. Wal wastu, terus yang tengah, wajim shinu ya, satu titik, ada 3 huruf di satu titik itu. Jim, shin, ya, itu tengah. Terus yang berikutnya, makhraj yang ketiga, waddadu min hafatihi idwaliya. Ini dhad di pinggir lidah. Ya. Baik, sampai sini ada yang ingin menambahkan, silakan. Ya. Itu. Kemudian suaranya di sebelah sini. Ya, bukan di depan, bukan di lidah depan. Lidah depan disimpan di depan, tapi tekanan suara itu ada di pinggir-pinggir lidahnya. Gitu. Abbo, gitu. Nah, bahasa Arab itu kekhususan, keunikannya itu di huruf dhad. Maka dibilang lughatud dhad. Lughat bahasanya dhad. Dan yang paling fasih mengucapkan dhad itu ya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling fasih mengucapkan dhad. Gitu. Makanya beliau disampaikan minggu kemarin, sahabiah istri beliau mengatakan kalau baca Quran mufassaratan harfan-harfan. Jelas sekali setiap hurufnya itu. Kita kalau dengar qori yang bacaannya jelas tuh enak. Si per hurufnya itu jelas, enak gitu. Gitu. Tapi kalau tidak jelas, jadi seperti apa ya? Seperti suara apa? Suara lebah gitu. Jadi kurang terdengar enak gitu si suara itu kalau kurang jelas makhrajnya itu. Ya. Sehingga sebelum, kalau ada yang senang makomat itu melakukan bacaan Quran, itu nomor sekian. Yang pertama makhraj sifatnya kita baguskan. Gitu. Hukum tajwid lah intinya kita baguskan. Itu dhad. Itu kemudian kita lanjutkan. Wallamu adnaha, nah ini lam adnaha, adnal hafah limuntahaha, sampai muntahal hafah yang tadi dibahas. Di gambarnya seperti tadi ini. Nah, ini yang tadi itu. Adnal hafah
Ini adnal hafa sampai muntaha hafa. La, 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 gitu. Ini adna hafa sampai muntaha. La, 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 li, lu, al, la, la. Itu adalah huruf lam. Ini adnal hafa itu ini. Yang warna kuning. Yang kena itu ini. Adna sampai muntaha. La, li, lu, al. Gitu. Ketika satu titik, ya, satu kasus ketika dia dibaca tebal itu ketika dia ada di lafaz jalalah. Allah. Nah, lafzul jalalah kalau sebelumnya dhammah ataupun fathah. Huwallah, Allah. Nah, yang menebalkannya itu lidah belakang yang naik ke atas. Tapi posisi makhraj lamnya tetap di situ, cuma dibantu oleh lidah belakang sehingga tebal. Lillah, Allah. Itu juga. Jadi jangan au. Tapi Allah, bukan Allah itu. Itu lam ya. Walamu adnaha limuntahaha. Nah, la, al. Ini kalau kita sukunkan si lidah itu nempel ke langit-langit dan suaranya itu keluar dari pinggir lidah. Karena kan ketutup. Jadi ini dia sebut inhiraf tuh di sini. Jadi suara ke sini tuh nggak bisa karena ketutup oleh lidah yang nyampe ke langit-langit kan. Nah, terus suara keluar dari mana? Keluar dari pinggir. Ke pinggir dia, ke pinggir lidah. Keluar sampai ke mulut. Gitu. Suaranya keluarnya dari situ. Ya, dia bertemu dengan gusi belakang tadi ya. Kemudian terus lam dan tebal dan tipis. Ini tebal dan tipis. Kalau tipis lidah belakang nggak naik. Lillah. Kalau tebal Allah. Langit-langit belakang itu naik gitu. Itu. Wan nunu min tarafihi tahtu. Terus nun di torof ujung lidah, tahtu di bawah lam. Di bawah lam. Langit-langitnya itu maksudnya di bawah lam itu di langit-langitnya itu di bawah huruf lam. Tahtu ij'alu jadikanlah oleh kalian. Itu tambahan saja. Ini. Jadi kalau lam agak atas sedikit lam, kalau nun ke bawah. Nah, lah. Tapi seperti yang sebelumnya di awal dibahas, kalau madhabnya Imam Sibawi, lam sama nunnya sama-sama di situ. Itu jadi kalau kita memang lam sama nunnya di situ ya, berarti kita masih ada pendapat Imam Sibawi. Seperti kalau kita bilang kulna, itu kan lam dan nun rasanya nggak geser gitu. Kulna gitu langsung. Itu berarti madhabnya Sibawi kalau gitu. Kalau madhabnya Imam Jazari, nun itu lebih maju sedikit dari lam. Lam agak ke atas. La, na, gitu. Walaupun suaranya sama gitu-gitu aja gitu. Nggak beda gitu ya. Baik itu yang ngikutin Imam Sibawi ataupun Imam Jazari. Nah, min tarafil lisan ma'ama yuhadhihi minal lathah. Itu ujung lisan torof ya, bertemu dengan lathah. Lathah itu gusi yang belakang. Tahta makhrajil lam, di bawah makhraj lam,
biqalil, sedikit, bawah sedikit. Nah, nun ini ciri khasnya ada gunnahnya. Jadi makhrajnya di sini titik tempat lidahnya itu menempatkan, tapi suaranya keluarnya di hidung. Anna, anna, di hidung suaranya. Karena kalau kita tutup hidung itu nggak akan keluar huruf nun. Ad yang nggak bisa, harus di hidung, gitu. Jadi nun itu ada di situ di ujung lidah, tapi juga di khoisyum di hidung, ya di rongga hidung. Sammal ulama'u al-juz al-lisani dari nun sebagai al-nisfal mukammil atau mukammal. Jadi bagian lisan ini dinamai sebagai an-nisfal mukammal, setengah yang setengah yang disempurnakan. Bagian setengah bagian yang dia itu disempurnakan. Sedangkan bagian khoisyum yang di tenggorokan ini disebut an-nisfal mukammil, setengah yang menyempurnakan. Setengahnya yang menyempurnakan ada di khoisyum, setengahnya yang disempurnakannya di lidah, gitu. Itu makhraj nun, ya. Nah, kita ambil satu lagi. Nanti setelah ini kita cukupkan. Wan nunu min tarafihi tahtu. Ini lam sama nun bedanya. Beda sedikit sekali lam dengan nun. Lidahnya itu beda dikit. Atau bahkan kalau kita merasa-rasa malah sama di situ, gitu. La, na. Yaitu membedakannya di kulna. Kulna, kita nggak ngegeser lidah. Cuma bedanya kalau nun itu ada khoisyum, ya. Gitu. Terus warra, kemudian ra yudanihi. Yudanihi dekat dengan nun. Di zahrin adkhalu. Ya. Kemudian untuk punggung lidahnya dia lebih masuk. Gitu. Ra, ar. Jadi lebih melipat gitu. Ra. Ya. Dekat dengan makhraj nun. Ya, sekali lagi tadi kalau si bawah disatukan ro, lam, nun. Cuma bedanya ro itu agak melipat karena punggung lidahnya kena. Ar, gitu. Itu ro. Nanti ada tebal, ada tipis. Nah, ini di sini ada celah, ya. Ada fajwah, ada celah yang di situ suara ro itu di situ. Ra, ar, ra. Gitu. Kalau nggak ada itu nggak bisa ada ar, nggak bisa ada suara yang keluar, gitu. Nah, celah inilah yang menyebabkan ra itu suaranya keluar dari sini. Ya. Terus ro kalau tebal, belakang lidahnya diangkat. Zurtumul maqabir. Ini tipis, bir. Kalau tebal, Allahu akbar, bar. Belakangnya diangkat, bir. Gitu. Ada tipis, ada tebal. Gitu. Nanti ada babnya tersendiri, bab tarqiq wa tafkhim. Nah, sampai di sini barangkali kita sampai di ro, ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di minggu depan. Untuk slide-nya insyaallah nanti di-share, ya. Saya revisi dulu yang kemarin dan yang sekarang. Insyaallah. Ada tambahan, silakan. Ustadz izin bertanya. Tadi mazhabnya Imam Zazari dan jumhur ulama itu kan 17 makhraj, ya Ustadz.
Terus kalau Shibawi itu 16, itu penggabungan alif sama hamzah itu digabungkan. Itu berpengaruh ke suara enggak ya Ustaz? Bunyinya Ustaz? Enggak sih, enggak. Cuma kalau madnya dia lebih mengalir saja gitu. Itu kan lebih teoritis gitu ya. Tapi kalau dalam suara sama aja begitu. Gitu. Jadi ketika sukun, kalau alif ya mengalir saja begitu. Tidak jadi hamzah sukun gitu. Tidak seperti itu. Baik Ustaz. Gitu. Ustaz. Ya, Afan. Ada tambahan lagi? Silakan. Izin bertanya Ustaz. Mangga Kang Ustaz. Insyaallah. Mengenai huruf-huruf mati ya Ustaz ya. Cara membaca huruf mati kan itu akan memperlihatkan karakter daripada si huruf-huruf yang kita baca gitu. Nah, berkaitan dengan makhrajnya juga, biasanya kan ada orang yang membaca huruf mati itu dengan terkesan tergesa-gesa. Contoh seperti bismillah, bismillah. Nah, itu seharusnya apakah boleh begitu atau memang harus disempurnakan? Jadi sisinnya mengalir gitu. Bismillah atau memang boleh dengan bismillah gitu. Jazakallah. Ya. Disempurnakan. Jadi kalau sesuai dengan sifat-sifatnya gitu. Kalau misalnya memang sifatnya hurufnya mengalir, dia harus mengalir. Bismillah, bismillah. Gitu. Jadi per hurufnya itu ketika sukun sifatnya apa? Tidak hanya makhrajnya gitu. Kalau sifatnya misalnya ada aliran suara, alirkan suaranya. Misalnya afwaja kayak gitu. Ataupun aliran udara tadi afwaja, ataupun aliran suara bismillah, ataupun misalnya ada pantulan, misalnya aqwa. Jadi setiap sifatnya itu terbawa dalam sekalipun dalam sukun, sehingga tempo itu mempengaruhi gitu. Kalau temponya lambat ya semuanya jadi lambat, tidak jadi tek gitu, ada yang jadi cepat gitu. Itu seperti itu. Nah, untuk mengetahui ketepatan bacaan kita itu bagaimana? Ya tetap inti dari belajar Quran itu ya talaki. Kita setorkan bacaan kita kepada guru-guru kita masing-masing. Nah, itu yang akan lebih memastikan ya, bacaan kita ini sukunnya tepat atau tidak, sifatnya ke bawah atau tidak. Gitu. Kadang-kadang memang ada yang temponya itu loncat gitu. Misalnya gini. Ada orang misalnya baca begini. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi agak loncat gitu. Nah, harusnya kan sawa'un 'alaihim. Jadi temponya itu pas semuanya. Itu barangkali Kang Ustaz. Masya Allah. Biasanya kan memang suka terjebak gitu Ustaz ya dengan irama biasanya tuh. Iya betul. Misalkan jadi imam kan enak tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Harusnya kan alhamdulillah. Nah. Iya betul. Nah iya betul. Dengan irama, gitu. Betul. Kadang-kadang memang terbawa irama seperti itu karena misalnya Bismillah pun kadang begitu. Bismillah gitu kan, memang betul seperti itu. Nah itulah jadi bahan koreksi untuk kita semua. Karena kalau irama nomor sekian gitu ya, bacaan kita perbaiki. Baik, ada lagi mungkin tambahan? Hatur nuhun ininya catatannya. Izin bertanya Ustaz. Mangga. Mengenai untuk fokus dari teori kita kan mengenai dari mazhab Jazari ya Ustaz. Untuk kita memahami yang lain itu bagaimana hukumnya? Yang pertama itu. Yang kedua ketika kita mengajar anak-anak Ustaz, terkadang kan ada si anak itu target kita adalah yang terpenting anak bisa baca dulu gitu ya. Untuk nanti mengoreksi di teori-teori ini, apakah memang harus sekali jadi untuk beberapa pertemuan
harus si murid itu harus bisa, atau emang kita memiliki kurikulum tertentu supaya mengukur dari kapasitas si muridnya gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, dari mengajar anak gitu ya, dari awal pertama kitanya dulu sebetulnya. Kitanya dulu sebagai pengajar harus sudah sesuai standar atau tidak gitu. Paling tidak bukan disebut fasih banget gitu, tapi standarnya sudah sesuai atau tidak gitu. Jangan sampai di bawah standar. Jadi sehingga ketika kita mengoreksi, kita tahu standar koreksinya apa. Gitu. Berarti kita sebagai pengajar harus punya guru di mana kita mentalakikan bacaan Quran kita gitu. Nah, terus murid kita bagaimana? Nah, dari awal kita perbaiki bacaannya dari sejak dia belajar abatasa. Misalnya dia bilang abatasa, bukan sa, kita bilang sa. Dari awal kan ikro itu kan huruf itu yang dipelajari. Kita ajarkan itu dari awal, nanti dia terbiasa dengan itu. Gitu. Atau kita targetkan, sebenarnya kalau untuk anak-anak targetnya jangan nggak jauh-jauh, yang penting bacaan surat-surat pendek itu bagus, betul gitu. Baca Quran benar, itu sudah satu prestasi gitu ya. Karena kalau beres dari kecil bacaan Quran, nanti sudah besar itu dia tidak merasa malu belajar agama itu. Karena kadang-kadang yang jadi penghalang orang belajar agama di usia dewasa itu malu nggak bisa baca Quran gitu. Karena waktu kecilnya nggak betul bacanya gitu. Dia mau lanjut, mau belajar sudah dewasa, wah malu gitu kan. Takut dites baca Quran nggak bisa gitu. Itu kan jadi penghambat. Nah, jadi dari awal itu sudah kita bisa misalnya surat-surat pendek kita tes anak-anak. Ya jangankan anak-anak, kadang-kadang imam-imam yang di daerah kita sendiri pun surat-surat pendek, mungkin kita sendiri pun terabaikan gitu. Itu sama-sama kitanya sebagai guru dan muridnya berarti sama-sama memperbaiki bacaan gitu kan. Itu anak-anak itu di awal itu dia harus dilatih supaya tidak terbawa sampai besar. Misalnya gini lah, kalau anak-anak kan baca Qul huwallahu ahad Allahu somad gitu kan. Kita kasih tahu enggak, ahad. Dari awal kita ajarkan. Bukan huwallah, Allah kita ajarkan terus gitu. Jadi surat-surat pendek saja. Gitu target kita itu. Allahus somad, sodnya di tasjid kita ajarkan. Atau misalnya tabat yada abi lahabi watab. Tahan watab. Di situ ada qalqalah kubro, ada tasjid watab gitu. Itu jadi dari awal kita praktekkan makhraj itu ke anak-anak supaya dia terbiasa. Gitu. Memang agak berat di awal, nanti lama-lama dia sudah bisa menyesuaikan. Gitu. Kalau untuk madhab ya kita tidak perlu mempelajari karena yang ini pun mungkin saya pribadi yang Jazari pun mungkin harus banyak mengulang-ulang gitu. Tapi kita ambil yang jumhur ini. Seperti itu. Paling ya yang pendapat-pendapat yang tadi itu hanya dalam hal-hal yang tidak terlalu banyak seperti tadi. Imam Sibawayh memasukkan makhraj jauf itu ke makhraj hamzah ataupun wawu ataupun ya gitu. Tapi pengucapannya sama-sama aja gitu. Lam, nun sama ra disatukan, titiknya di situ. Ada kalau Imam Jazari agak beda sedikit. Tapi dalam pengucapan nggak begitu beda sih, nggak begitu jauh gitu. Itu seperti itu, Allah alam biswab. Mungkin ada tambahan lagi. Itu. Terus kalau ra, pokoknya prinsip dasarnya itu kalau huruf yang fathah jangan monyong saja gitu. Yang monyong itu wawu. Wa, wi, wu, wa. Pasti dia itu monyong itu. Wa, au, wa gitu. Tapi selain ra,
kita selain selain wau gitu, ketika fathah kita tidak usahakan untuk tidak monyong. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Kha, bukan kho. Kha. Itu ke anak-anak juga bisa kita ingatkan gitu. Da, za, ra, bukan ro. Ra. Za, sa, sya, so. So. So, bukan so, tapi so. Bo. Po. Wo. Itu bagaimana kita melatih supaya huruf-huruf fathah itu semuanya tidak monyong kecuali huruf waw. Melatihnya bagaimana? Ya kembali lagi ketemu gurunya masing-masing gitu. Saya di sini hanya share ilmu yang sedikit sekali yang saya punya gitu, yang bukan yang saya punya, yang pernah saya pelajari dengan para guru, teori-teori dasarnya seperti ini gitu. Seperti itu. Nanti inti belajar tajwid itu talaki, kita ngaji sama guru kita gitu. Kalau mau sama orang Arab langsung ya silahkan. Ini saya rekomendasikan Lembaga Tarbiyah Islamiyah ya, LTI ini membuka kajian talaki Al-Quran dengan para masyayikh ya, walaupun lewat Zoom, tapi paling tidak gitu ada hal yang berbeda berbanding dengan orang Indonesia ya. Karena penutur asli kan, natifnya, jadi beda suaranya, beda pelafalannya tuh beda. Nah, kita lebih enak untuk menirunya, itu lebih enak gitu. Itu barangkali. Ada tambahan lagi? Baik. Cukup, tidak ada? Ya. Cekap Ustaz. Cukup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami jazakumullahu khairan katsiran. Enggak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya juga pamit ini.